Hey, halo teman-teman, sudahkah menyukai batu akik? Masihkah mencintai batu akik? Oke teman-temanku, boom! Dimanapun kalian berada, terima kasih selalu setia menonton channel Arsena GMS, sebuah channel yang gak akan ada bosan-bosannya untuk mengungkapkan keindahan batu akik Indonesia, mengangkat fakta-faktanya dan mengajak lo semua untuk menyukai batu akik Indonesia. Oke teman-teman, sebelumnya gua minta maaf banget, ada mungkin berbulan-bulan gua tidak upload video. Yap, dikarenakan memang pekerjaan gua yang semakin padat, apalagi sekarang lagi pandemi gini. Aduh, jadi gua malang melintang untuk bertahan hidup. That's how I survive. Tapi sebelumnya gue juga mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang senantiasa menonton channel ini, walaupun sedikit demi sedikit, memberikan komen sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah semua komennya positif. Dan buat terima kasih banget, mudah-mudahan teman-teman yang komen di sini mendapatkan hiburan, pengetahuan, dan juga tentu saja apabila ada pengetahuan juga memberikan amal buat gua, karena secara tidak langsung mungkin memberikan suatu ilmu pengetahuan buat gua pribadi dan akan dikembangkan di video uploadan berikutnya. Oke teman-teman, hari ini jadi topik video kita adalah tentang kenapa sih generasi milenial tidak menyukai batu akik. That's it. Sekali lagi, mengapa generasi milenial tidak menyukai batu akik? Ya, kita sama-sama tahu ya, generasi milenial itu memang orangnya unyu-unyu, lucu-lucu, cute-cute, dan juga cepat sekali menangkap hal-hal yang datang dari luar. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang lebih tua bisa membimbing mereka agar mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif, dan tentu saja menyaring era globalisasi yang semakin meningkat ini. So, gue langsung aja. Jadi ceritanya ini gue hanya ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Jadi narasumber dari data ini, generasi ini adalah siswa-siswa gue. Jadi gue kebetulan sebagai seorang pengajar, gue mencoba untuk bertanya ke kurang lebih 10 orang siswa. Dan dari 10 orang ini ada 4 jawaban yang selalu berulang, sehingga gue menarik kesimpulan untuk sementara mungkin keempat hal inilah yang menyebabkan generasi milenial tidak menyukai batu akik. Jadi yang pertama, kenapa sih lo gak suka batu akik? Ternyata katanya teman-teman, katanya kelihatan kayak bapak-bapak. Oh my god, ini alasan yang menarik. Ngomongin soal bapak-bapak, nih mohon maaf nih, bokap gua gak pakai batu akik. Sampai gua yang berinisiatif untuk memberikan ke bokap gua supaya dia, ya masa gua nyuka batu akik lu nggak pakai. Terus pertanyaan gua, emang bokap lu pakai batu akik? Jangan-jangan bokap lu nggak pakai batu akik. Kalau bokap lu nggak pakai batu akik berarti nggak bisa dibilang kayak bapak dong. Kalau bokap lu pakai, ya lu ikutan pakai lah, simple. Oke, jadi di sini gua tidak hanya mengangkat kenapa-kenapanya, tapi juga gua akan menawarkan sebuah solusi. Nah, solusinya kalau misalkan alasannya karena bapak-bapak, generasi milenial itu generasi, sekali lagi kita berangkat dari latar belakang mudah sekali meniru, mudah sekali memfollow, berarti gampang sekali teman-teman. Berarti kita butuh seorang influencer, baik itu YouTube, artis, dan juga segala macam, supaya bisa ikut-ikutan memakai batu akik. Kenapa? Kalau mereka sudah pakai, mereka semua akan ikut, semua generasi muda akan ikut. Jadi di sini, gue berharap para pedagang batu akik, pengrajin, dan juga mungkin para maestro di luar sana bisa merekrut mereka. Jadi ketika gue kasih contoh nih, misal Atta Halilintar dia pakai batu akik, itu gempar banget men. Waktu dia ngasih sebuah cincin ke Aurel warna ungu, gue kepo bang itu ametis ya, tapi ternyata tidak disambut oleh teman-teman pecinta batu akik. Jadinya ya begitu, momentum Atta Halilintar ngasih batu ametis, kalau gue boleh terka itu warnanya ungu, gue balik terka itu ametis, Aurel suka batu ungu dan gue bisa terka itu ametis, harusnya bisa kita ambil men, biar biar batu akik itu bisa booming melalui jalur seperti itu. Yap, problem yang kedua, katanya kelihatan kayak dukun. Terus gue tanya dong, emang yang bikin lo kelihatan kayak dukun kayak gimana? Emang semua dukun pasti pakai batu akik? Banyak loh dukun yang nggak pakai batu akik, walaupun konon batu akik itu kan tempat nyaman bersemayam para jin. Enggak, itu enggak 100% benar ya, tergantung tuh godam lo isi apa enggak di batu itu. Nah, jadi bagaimana kalau image-nya seperti dukun? Buat pun tanya, kenapa sih emang kayak dukun? Gede-gede bang cincinnya dipakai gitu. Oke.
berarti dinilai kayak dukun karena problem ukuran. Maka di sini kita bersepakat mencoba untuk mengecilkan ukuran batu akik, kita buat yang lebih kekinian, lebih anak muda banget, mungkin segede gini lah. Ini gue berani yakin, siapapun, gue pernah coba di kelas, gue pakai cincin seukuran ini, gak ada satupun yang bilang kayak dukun, kayak bapak-bapak, gak ada. Justru di sini ukuran segini, ukuran size kantoran itu ternyata bisa membuat generasi milenial itu sedikit melirik. Bahkan mereka bilang, katanya makin keren gue. Haha, makin keren. Oke, problem yang ketiga adalah katanya nggak suka cincin aja. Hello generasi milenial, ini lo harus perhatikan bahwa batu akik itu nggak selamanya masalah cincin. Lo jadiin pensil, lo jadiin apa, dan ini gue bener ya teman-teman ya, teman-teman ini bener-bener gue lakuin. Waktu itu zaman pembelajaran online, ada namanya benda bernama I don't know, itu semacam tablet untuk menulis begitu ya. Ternyata Bacan bisa merespon. Gua pamerin batu Bacan bisa menggores pensil online itu apapun. Gue takut nyebut namanya tapi ternyata itu merek, gagal dong. Pokoknya intinya itu ya, pensil yang online begitu, papan buat komputer begitu, ternyata bisa. Dan orang-orang takjub dong. Bayangkan kalau kita besok mendesain Bacan, kemudian Bacan itu kita jadikan pensil komputer seperti itu. It's amazing, right? Keempat, kenapa generasi milenial tidak mau ikutan pakai batu akik, bahkan nggak suka pakai batu akik? Ternyata jawabannya karena mahal. Dan gua tanya dong sama mereka, emang pernah lu dengar berapa? Mereka menjawab jutaan, ratusan ribu. Hello, nah ini yang harus kita benarkan. Kita harus harapkan generasi muda bahwa batu akik itu punya kelas. Tidak semuanya harganya segitu. Ini kita harus luruskan ke mereka, ada kastanya. Dan untuk memulai tentu saja kita anjurkan mereka jangan langsung beli yang ukuran mahal. Kita memang harus populerkan, ada loh batu akik 20.000, 50.000 rupiah. Ini kita jujur-jujuran saja, ada. Tetapi memang kualitasnya tidak sehebat yang tidak hebat lah pokoknya, tapi setidaknya itu bisa untuk mengajak para generasi milenial untuk memulai seni batu akik. Oke, semuanya, para maestro, para pengrajin, kemudian juga semua pedagang, pecinta, penambang batu akik, dan juga teman-teman yang baru atau orang yang hanya iseng-iseng lihat channel gua, itu saja masukan dari gua. Semoga keempat hal ini bisa dievaluasi oleh para pedagang, penambang, dan juga penjual batu akik Indonesia supaya batu akik ini bisa merambah ke kalangan dunia. Itu saja 4 problema yang gua tangkap dan juga 4 solusi yang mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan dunia batu akik Indonesia. Itu saja, what is simple batu akik. Haha. Bye bye, comment, like, dan subscribe.